Hai, halo teman-teman, kembali lagi bareng aku di Tutor Edukasi yang kali ini kita akan membahas mengenai tenaga kerja dan klasifikasinya. Jadi, apa sih tenaga kerja dan apa saja sih macam-macam tenaga kerja? Simak pada video selanjutnya ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian tenaga kerja. Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kemudian kita sudah mengetahui mengenai pengertian dari tenaga kerja, sekarang kita bahas klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 4, yakni pertama berdasarkan penduduknya, kedua berdasarkan batas kerja, ketiga berdasarkan kualitas, dan keempat berdasarkan status pekerjaannya. Yang pertama yakni berdasarkan penduduknya. Jadi kalau berdasarkan penduduknya, ini diklasifikasikan menjadi dua teman-teman. Tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Kalau tenaga kerja sendiri adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup untuk bekerja. Menurut undang-undang, tenaga kerja yakni mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja, yakni mereka yang berusia di atas 15 tahun dan kurang dari 64 tahun. Jadi tenaga kerja ini adalah orang-orang yang dianggap sanggup untuk bekerja dan memiliki rentan usia di atas 15 tahun hingga kurang dari 64 tahun. Kemudian yang kedua yakni bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Jadi kalau tenaga kerja itu mereka yang memiliki rentan usia 15 hingga 64 tahun. Namun kalau bukan tenaga kerja, yakni mereka yang memiliki usia kurang dari 15 tahun dan di atas 64 tahun. Kemudian berdasarkan batas kerja. Jadi angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15 hingga 64 tahun dan sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang berada pada usia produktif 15 hingga 64 tahun sedang tidak bekerja dan kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lain sebagainya. Jadi kalau berdasarkan batas kerja itu, teman-teman, dapat diartikan bahwa masyarakat tersebut berada pada usia produktif. Berarti usia produktif itu berapa? Radius 15 hingga 64 tahun. Yang membedakannya adalah kalau yang angkatan kerja, mereka itu siap untuk bekerja, teman-teman. Jadi mereka yang siap bekerja itu termasuk mereka yang sudah bekerja maupun mereka yang masih akan bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Kemudian yang bukan angkatan kerja itu juga masyarakat yang memiliki usia 15 hingga 64 tahun atau usia produktif, namun mereka memilih untuk tidak bekerja. Mengapa mereka memilih untuk tidak bekerja? Karena mereka memiliki fokus-fokus lain dalam kehidupannya. Misalkan mahasiswa yang sedang kuliah, mereka lebih fokus ke pendidikannya. Sedangkan mahasiswa itu kan rentan usianya 18 sampai ya tidak dapat didefinisikan kan usianya. Anggaplah 18 hingga 22 tahun. Jadi mereka itu tidak bekerja karena mereka fokus untuk sekolah atau untuk pendidikannya. Kemudian juga ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga memiliki usia produktif di atas 15 tahun. Namun mereka memilih tidak bekerja karena mereka lebih fokus untuk mengurus keluarganya. Jadi itu yang dinamakan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Oke, selanjutnya yakni berdasarkan kualitasnya.
Maaf ya teman-teman, ini ada sedikit typo. Jadi yang benar berdasarkan kualitasnya itu diklasifikasikan menjadi 3, yakni tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang pertama yakni tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah, teman-teman. Jadi terdidik. Jadi untuk mencapai suatu profesi, ia harus menempuh pendidikan terlebih dahulu. Misalkan seorang dokter, misalkan seorang perawat. Untuk menjadi seorang dokter, dokter tersebut harus menempuh jenjang pendidikannya, dimulai dari SD, SMP, SMA, kemudian kuliah di kedokteran, kemudian mereka harus melanjutkan koas, spesialis, dan lain sebagainya. Sehingga dokter merupakan salah satu contoh tenaga kerja terdidik. Kemudian yang kedua yakni tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Misalkan montir, misalkan awalnya montir tersebut bekerja pada suatu bengkel yang cukup besar. Kemudian dari kegiatan sehari-hari yang dia lakukan, dia diajarkan oleh bosnya, diajarkan oleh rekan kerjanya, kemudian dia bisa untuk membetulkan atau mereparasi suatu mobil atau kendaraan. Itu dinamakan tenaga kerja terlatih, karena dia terlatih untuk melakukan kegiatan atau aktivitas kerjanya melalui pengalaman yang sudah ia miliki. Kemudian yang ketiga yakni tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaganya saja. Misalkan tukang sapu di jalanan teman-teman. Jadi tukang sapu di jalanan itu tidak memiliki pendidikan dan tidak memiliki pelatihan untuk menjadi seorang tukang sapu jalanan. Asalkan ia memiliki tenaga yang kuat, ia memiliki ketekunan dan semangat bekerja, maka ia bisa bekerja sebagai tukang sapu. Itu merupakan contoh tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, teman-teman. Yang terakhir yakni berdasarkan status pekerjaannya, ada 3 teman-teman. Yang pertama yakni pekerja lepas atau disebut dengan freelance. Yang kedua yakni pekerja kontrak, yang ketiga pekerja tetap. Misalkan yang pertama teman-teman yakni pekerja lepas atau disebut dengan pekerja freelance. Jadi pekerjaannya itu tidak tetap ya teman-teman. Pekerjaannya itu tergantung dengan pekerjaan yang datang. Misalkan fotografer kalau misalkan ada orang yang menggunakan jasanya, maka ia akan mendapatkan pekerjaan. Namun, jika tidak ada customer yang menggunakan jasanya, maka ia tidak memiliki pekerjaan. Jadi, freelance itu waktunya tidak terbatas, waktunya lebih fleksibel, kemudian tidak ada jam kerja, dan penghasilannya pun juga tidak tentu teman-teman ya, tergantung dengan kedatangan customer yang dapat menggunakan jasa kita, seperti itu. Kemudian yang pekerja kontrak tentunya ia memiliki kontrak kerja, apakah 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yakni pekerja tetap, jadi dia memang tetap bekerja di sana. Jadi orang tersebut memiliki status kepegawaian yang permanen di suatu perusahaan atau organisasi ya teman-teman. Mereka itu juga biasanya dapat gaji tetap, kemudian tunjangan, asuransi, dana pensiun, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung materi. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika ada permintaan kerja, teman-teman. Itu merupakan tenaga kerja. Tadi juga sudah ada klasifikasinya berdasarkan penduduknya, kemudian berdasarkan batas kerja, berdasarkan kualitas, dan juga berdasarkan status pekerjaannya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video pembelajaran kali ini. Semoga materi mengenai tenaga kerja dan klasifikasinya bisa menjadi tambahan atau sumber materi pembelajaran bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga kalian suka. See you in the next video and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.